Oke, saya bersama Bung Agus pada kali ini. Mungkin hari ini saya akan tanya-tanya beliau dan beliau ini mungkin akan curhat di konten saya mengenai perjalanan beliau. Oke, yang akan saya tanyakan kepada beliau, mungkin Anda di zaman sekarang mungkin Anda pernah menggunakan minuman keras, pemakai ya? Mungkin Anda pemakai. Kira-kira bagaimana Anda rasakan menjadi seorang pemakai minuman keras itu di umur berapa dan sampai kenapa Anda harus terjun ke sana? Tapi minuman yang yang terbuat dari apa ya? Dari beras. Beras. Itu ketan. Beras ketan itu kalau boleh tahu itu minuman apa itu? Minuman asal khas apa ya? Makassar. Oke, Makassar. Berarti Anda juga ini perantau. Ya, perantau. Saya perantau. Beliau ini perantau. Jadi kalau mengenai mungkin kalau diceritakan hari ini pengalaman beliau mungkin banyak diceritakan hari ini. Oke, tapi saya akan tanya beliau. Oke. Dari situ Anda mulai mengenal minum, tapi minuman itu bisa membuat Anda mabuk atau? Mabuk, sangat mabuk. Sangat mabuk. Oh, ketika Anda di Makassar waktu itu, Anda merantau bersama keluarga atau hanya sendiri saja? Bersama mama papa saya dulu. Tapi hari itu mungkin ada proyek di ada Makassar. Proyek. Sekitar di Makassar saya sekitar lama 3 tahun saya di sana. Berarti Anda ketika Anda merantau di Makassar, Anda mengenal itu sebuah minuman. Minuman. Oke, minuman. Oke. Ada lagi yang ingin saya tanyakan, mungkin Anda memakai atau jadi pengguna atau pemakai minuman ini, mungkin Anda tidak ada mungkin larangan dari orang tua, kakak? Ada sih sebelumnya, tapi apa ya, soal zaman sekarang soal zaman juga tidak bisa diapa-apa. Memang artinya terlalu bebas kita ya? Ya, terlalu bebas lah. Menurut saya kalau kita hidup jangan bebas, tinggal kembali ke diri kita masing-masing. Ya. Bagaimana mengontrol agar kita tidak terlalu terimbang. Oke. Tapi Anda kembali ke Makassar memang sudah pengguna, sudah pemakai. Sudah pengguna saya. Sudah pemakai. Oke. Pemakai. Tapi datang di Gorontalo berarti sudah dengan teman-teman sudah minum. Iya, sudah minum keras. Oke, minum keras. Oke, yang saya tanyakan lagi, ketika Anda merantau di umur berapa kira-kira? Umur saya merantau, saya umur 11 tahun di Makassar. Oke. Mungkin beliau ini jadi hari itu Anda mungkin sudah tidak sudah meninggalkan bangku sekolah mungkin. Iya. Meninggalkan sekolah. Oke. Tapi itu masa sekolah itu bukan menjamin kita untuk tidak menjadi orang sukses, tidak. Karena semua itu tidak tergantung ijazah. Tapi kalau kita mau bekerja, pasti kita akan sukses hidup ini. Oke. Tapi kali ini Anda ini sudah berkeluarga. Sudah berkeluarga. Kira-kira Anda di umur berapa Anda menikah? Umur 20. Kebetulan itu Anda itu memang memilih menikah itu memang Anda sudah yakin atau memang sudah siap menjalani rumah tangga? Karena setahu saya rumah tangga itu tidak gampang, artinya kita harus menafkahi lahir batin kita. Kalau tanggung jawab suami itu banyak sih, tanggung jawab suami. Jadi hari itu Anda mungkin sudah siap dan sudah yakin. Sudah, memang saya siap, sudah merasa sih sudah mapan begitu. Mapan. Oke, mapan. Fix. Di kawin. Karena menikah itu bukan mencari kesempurnaan tapi melengkapi kekurangan yang ada. Oke, begitu. Oke. Dan sekarang ini Anda mungkin bisa dikatakan menjadi salah satu seorang bapak, tapi sudah punya momongan. Masih sementara. Karena beliau ini juga menikah di tahun berapa kira-kira menikah? Tahun ini baru-baru ini. 2020. 2020. Jadi beliau belum punya momongan. Jadi insya Allah beliau akan segera dikasih momongan. Oke. Tapi ini kembali lagi ke pertanyaan awal tadi. Pada intinya bahwa Anda itu pemakai minuman keras. Gitu. Tapi kalau menurut saya di zaman sekarang mungkin sudah
artinya sudah tidak bisa mengherankan lagi di zaman sekarang. Anak-anak pun sudah tahu merokok, Iya memang. memakai. Oke, kita kembali ke pertanyaan itu tadi. Kira-kira Anda pengguna atau pemakai minuman keras. Kira-kira Anda itu sudah beristri ini, Anda punya harapan atau punya tekad untuk berhenti di menjadi seorang pemakai ini? Anda mungkin ada tujuan, Saya sudah bertujuan, sudah berapa bulan saya sudah tidak lagi memakai minuman. Karena itu diakibatkan kenapa? Karena saya sudah merasakan sakit jantung. Oh, jantung. Sudah sakit jantung. Oh, sakit jantung. Berarti beliau ini memilih, karena sudah berkeluarga juga, beliau ini memilih untuk berhenti dunia pemakai minuman keras. Oke. Tapi di sini saya tidak artinya saya tidak menyinggung para pemakai minuman keras, tidak, saya tidak menyinggung. Tapi karena hari ini saya dengan beliau juga pemakai, jadi saya penasaran, saking saya penasaran beliau, jadi saya tanya langsung kepada beliau bagaimana itu seorang pemakai minuman itu. Oke. Jadi, tapi kalau Anda memilih untuk tahu berhenti itu, mungkin ada dari istri mungkin dibilang kalau boleh kau berhenti saja memakai minuman ini, atau? Dari istri saya diberikan jangka berapa hari, berapa bulan saya sudah sudah tidak minum lagi. Oh, tidak minum lagi. Saya katakan sama istri saya bilang, iya, diberikan waktu 2 bulan saja baru saya sudah. Ini pertanyaan dari saya. Tapi ketika Anda pacaran dengan istri sekarang ya, sekarang mungkin Anda pacaran itu memang Anda diterima dengan penuh apa adanya kan. Mungkin Anda sudah katakan Anda itu pemakai minum. Bukan raja mabuk lah bisa dikatakan. Nah, di Gorontalo itu raja mabuk sih. Mungkin Anda raja mabuk, tapi beliau bisa terima Anda dengan begitu apa adanya sih. Biarpun Anda peminum, pangbaroko, kita mau terima sih begitu. Nah, itu karena dikatakan sama itu kalimat pernah diucapkan sama istri saya. Istri sekarang ya, iya, istri sekarang. Itu masih dalam hubungan pacaran sih ya. Iya, dalam masih pacaran. Nah, kemudian respon Anda bagaimana ketika saya bilang, iya, saya siap menerima tantangan itu. Artinya Anda waktu masih pacaran mungkin Anda disuruh berhenti ya, disuruh berhenti kan. Karena semua itu wanita itu butuh laki-laki yang baik-baik juga. Tapi Anda biarpun beliau ini pemakai, tapi Anda ini tidak seterusnya begini. Mungkin Anda ada tujuan untuk ada perubahan di masa depan. Mungkin saya ini tidak seterusnya begini, karena saya ini mungkin menjadi seorang ayah yang baik untuk anak-anak. Jadi saya memilih berhenti untuk menjadi seorang pemakai ini. Oke. Tapi ini sebelumnya kan Anda berantau ya. Saatnya dulu kira-kira kampung-kampung apa yang sudah Anda datangi untuk, walaupun Anda mengadu nasib bekerja, walaupun pekerjaan itu tidak semewah dengan orang-orang lain. Mungkin orang lain kan kalau rantau itu mungkin mereka sukses lah, mungkin pekerjaan mereka agak ringan sih, agak makan perkantoran atau apa. Tapi kalau Anda ini, setahu saya kan mungkin Anda merantau itu proyek-proyek. Tapi kampung-kampung apa yang sudah Anda datangi atau mengadu nasib di kampung orang? Sudah 4 Sulawesi saya sudah kunjungi. Kunjungan 4 Sulawesi. Beliau ini perantau ya. Pokoknya pekerjaan apa saja yang sudah Anda kerjakan ketika Anda merantau? Pekerjaan sih bangunan. Menjadi kuli bangunan. Kuli bangunan. Nah, hidup itu bukan tentang siapa dia yang asalkan kita mau bekerja. Mau bekerja sehingga kita tidak bisa merasakan bahwa hidup itu susah. Kalau kita mau bekerja berarti hidup itu kita akan susah. Oke, jadi beliau ini juga perantau ya, berantau. Tapi kalau saya ini, kalau Pemo ini, saya jujur saya bisa dikatakan alhamdulillah SMA lulus. Tapi saya tidak pernah injak di kampung orang begitu sampai 4 Sulawesi diinjak. Tapi karena beliau ini rantau, jadi pengalaman mungkin saya kalah. Kalau pengalaman beliau rantau di kampung orang, saya kalah. Oke. Jadi ini untuk pribadi Anda ya, ini inti. Kira-kira apa maksudnya saran Anda untuk generasi muda yang masih di bawah umur sudah minum, itu bagaimana harapan Anda?
harapan Anda? Saya melihat Hmm. ini seperti posisi sekarang saya Ah. sudah Maksudnya artinya bingung. bingung, Ah, ya, bingung. Maksudnya artinya sekecil itu mereka Ya, sudah sekecil, sudah minum begitu. Kok sekecil itu sudah Ah, minum? kecil Itu sudah minum. Jadi Jadi, saya kalau bingung. bisa itu apa saran Anda kepada anak-anak itu, maksudnya yang kalau masih bisa jangan dulu memakai Ah. jangan dulu memakai hal-hal yang seperti itulah, seperti memakai minuman yang beralkohol atau merokok. merokok. Karena kalau bisa kita Kalau sekolah bisa dulu. iya, Ah. kalau bisa kita generasikan dulu untuk sekolah. Oke, sekolah. Tapi ini pribadi Anda. Ketika Anda ada teman-teman yang sudah sukses ya, sukses Iya, atau apa. Mungkin Anda di sekitar Anda, di keliling Anda ada. Ini pribadi Anda ya. Bagaimana perasaan Anda ketika Anda itu tidak lulus sekolah? Mungkin Anda bisa dikatakan, mungkin Anda di kampung Anda bisa dikatakan, dia itu tidak ada sekolah. Tidak sekolah. Itu apa maksudnya apa komentar Anda ketika ada orang mengatakan Anda begitu? Kalau pribadi saya sih semua itu sama. Sama. Orang yang punya sekolah dengan maksudnya orang yang bersekolah diberbandingkan dengan orang yang tidak punya sekolah. Kalau menurut pribadi saya sih sama. Sama saja. Berarti sekolah dan sekolah itu tergantung. Ya, tergantung. Kalau tidak mau bekerja, tidak ada uang. Ya, begitu. Tidak akan juga sukses. Tidak jadi sukses. Ini motivasi dari beliau, karena beliau ini punya pengalaman, guys. Oke, saya akan kalau bisa ini tips ya. Iya. Tips bagaimana Anda memberikan tips kepada ketika Anda itu atau kepada yang nonton channel ini untuk agar berhenti menggunakan minuman itu atau pemakai minuman keras itu. Banyak sih orang bilang katanya kalau kita sudah minum setengah mati untuk kita hilangkan. Banyak sih orang yang bilang seperti itu. Saya bilang tergantung juga itu. Kalau memang kita punya niat untuk kita hilangkan, insya Allah akan hilang. Hilang. Kalau seperti saya sih, saya sekitar berapa bulan saya sudah saya sudah tidak minum lagi. Saya untuk mengeluarkan untuk menghilangkan itu kita minum, kita seperti merokok atau berminum yang beralkohol. Kita harus apa ya? Kita harus menghindari seperti minuman itu seperti apabila ada teman-teman minum, apabila ada teman-teman jangan mendekat. Iya, jangan mendekat. Kita hindari. Hindari. Karena kita kalau mendekat pasti diberikan cuman bagate dulu begitu kan. Atau sponsor minum. Berarti itu tips beliau. Ada lagi tips-tips lain mungkin. Kita hindari dulu. Terus juga kita kalau ingin menghilangkan kita apa begitu ya, kita bukan langsung hilangkan juga seketika. Kita harus sudah berapa bulan kita jadi butuh waktu artinya. Ya, artinya butuh waktu memang. Butuh waktu. Proses, hargai proses. Hargai proses. Jadi orang baik itu hargai proses. Hargai. Dan kita menghilangkan itu kita ingin menghilangkan itu kita berikan apa ya? Kita berikan dia nafsu begitu. Kalau sekitar 2 bulan kita sudah tidak kita sudah tidak mau jaga minum. Tidak jaga minum. Baru kalau sekitar 2 bulan kita tidak menikmati lagi minuman, kita pancing sedikit saja. Kita pancing sedikit. Artinya jangan terlalu banyak. Iya, artinya jangan terlalu banyak begitu. Berarti kalau mau proses berhenti memakai ini berarti butuh proses yang lama, tidak gampang. Artinya tidak segampang mengembalikan telapak tangan sih begitu. Ini adalah rasakan beliau dan beliau ini alhamdulillah saya salut dengan beliau. Beliau ini pemakai sih, tapi sekarang beliau sudah punya istri, berhenti beliau dan memilih hidup sehat ya.
saya tidak katakan para pemakai itu mereka tidak sehat, tidak, saya tidak katakan itu. Dan hari ini saya hanya berbicara langsung dengan seorang pemakai minuman keras. Jadi saya berbicara langsung karena saya penasaran apa yang mereka rasakan ketika mereka menggunakan itu minuman keras. Nah, tapi mungkin Anda itu maksudnya apa sakit atau penyakit? Ya sering. Iya, sering. Oh, sering. Tapi penyakit apa yang sering yang waktu itu Anda alami ketika Anda jadi seorang pemakai? Penyakit saya dulu sakit jantung saya, seperti mau terbakar jantung saya. Panas artinya? Iya, panas. Oh, panas. Ini efek ya. Itu yang dialami beliau ketika beliau itu pemakai. Tapi hari ini beliau alhamdulillah memilih hidup sehat ya. Iya. Hidup sehat gitu. Dan para teman-teman yang nonton channel ini channel saya TV Pembelajaran ya. Saya hari ini mengundang Bung Agus. Beliau salah juga perantau dan hari ini saya menanyakan langsung sampai beliau itu atau menjadi pemakai minuman keras. Jadi saya tanya beliau langsung karena beliau ini perantau. Jadi beliau ini kalau sekarang beliau sudah di Gorontalo ya, sudah di kampung beliau karena beliau juga dapat istri di Gorontalo. Oke. Tapi waktu Anda saat itu pertama sekali minum, mungkin Anda itu di kalangan teman-teman atau? Iya, di kalangan teman-teman. Itu mungkin Anda pertama disuruh coba rasa dulu atau? Iya, begitu. Dia bilang rasa dulu. Diartikan sih seperti coba kita coba diminum dulu itu. Coba minum dulu. Coba minum dulu sampai kita itu begitu ya. Berkemauan untuk minum. Untuk minum. Artinya satu kali coba baru apa gitu artinya so ketagihan begitu, ketagihan. Nah, iya jadi minuman dengan merokok itu seperti dibaratkan seperti narkoba, narkoba. Kita sekali mencicipi susah untuk dihilangkan. Dihilangkan. Oh iya, itu yang beliau rasakan. Tapi saya salut dengan beliau. Alhamdulillah beliau hari ini hidup sehat. Artinya berhenti beliau untuk memakai minuman keras. Oke, sudah. Oke, hari ini saya berbicara langsung dengan salah satu pemakai minuman keras dan sudah di umur yang masih muda ya, di 11 tahun. 11 tahun beliau sudah minum. Tapi ini juga harapan saya ya untuk masyarakat atau untuk yang di bawah umur agar kiranya kita jangan dulu minum atau memakai karena itulah yang dirasakan tadi kan sudah itu efeknya itu sakit dada, mau terbakar, itu panas artinya berarti itu itu efeknya minuman. Jadi harapan saya untuk anak bangsa yang masih muda-muda, yang masih di bawah umur, kalau bisa jangan dulu merokok, jangan dulu minum ya. Kalau bisa fokus dulu sekolah untuk masa depan kita, karena bangsa ini memerlukan generasi penerus yang punya semangat, tekad dan kemauan dan punya pikiran yang jernih. Oke. Jadi jangan lupa dukung channel saya TV Penasaran. Oke, terima kasih Bung Agus. Kesempatan diberikan kepada saya hari ini untuk berbicara langsung dengan Anda. Dan mungkin hari ini saya mengganggu aktivitas Anda hari ini. Oke. Kira-kira ada kata-kata motivasi untuk diberikan kepada yang nonton channel ini? Yang saya sarankan jangan dulu memakai. Kalau masih kita punya niat untuk bersekolah ya, kita sekolah dulu. Kita fokus dulu. Iya, kita fokus dulu. Jangan dulu ke samping itu, jangan dulu menjadi seorang pemakai. Menjadi seorang pemakai. Oke. Menjadi pemakai minum rokok, saya yakin dan saya percaya bahwa semua proses itu harus dihargai. Karena mau jadi orang baik itu butuh proses, mau berubah itu butuh proses, apalagi mau sukses butuh proses. Jadi berusaha, lakukan yang terbaik, walaupun Anda sering datangi dengan cobaan-cobaan, terutama di lingkungan Anda, sekitar Anda. Jadi Anda harus berproses, Anda berjuang dan hargai proses untuk perubahan hidup Anda. Oke, terima kasih. Saya Pemo Penasaran. Gas jangka sekondo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.